Pengertian ATHG. ATHG adalah singkatan dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. ATHG dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, dan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah, dan kepentingan sosial. Yang pertama adalah ancaman. Ancaman adalah segala bentuk upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dinilai atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa. Yang kedua adalah tantangan. Tantangan adalah suatu hal atau upaya yang bersifat menggugah kemampuan. Dan yang ketiga adalah hambatan. Hambatan adalah segala sesuatu yang bersifat menghalangi atau mempersulit suatu usaha atau kegiatan. Dan yang keempat adalah gangguan. Gangguan adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang merintangi atau mengganggu kelancaran suatu kegiatan. Bidang ideologi, ancaman, radikalisme dan ekstremisme yang asing yang bertentangan dengan Pancasila, contohnya ideologi komunisme, neokomunisme, atau ideologi lainnya. Tantangan, globalisasi informasi yang penetrasi ideologi asing melalui internet dan media sosial. Hal ini dapat mempengaruhi pemikiran dan ideologi masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Hambatan, kurangnya pemahaman masyarakat tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pendidikan tentang Pancasila atau kurangnya sosialisasi tentang nilai-nilai Pancasila. Gangguan, propaganda dan disinformasi yang menyesatkan dari kelompok-kelompok yang ingin merusak ideologi Pancasila. Contohnya, propaganda yang menyuburkan kebencian atau diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan sara. Yang kedua, bidang politik, ancaman korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN yang merajalela di berbagai tingkatan pemerintah. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghambat pembangunan. Tantangan, demokratisasi yang belum matang dan diwarnai oleh politik identitas yang memecah belah bangsa. Hal ini dapat menyebabkan konflik horizontal dan vertikal. Hambatan, rendahnya partisipasi politik masyarakat karena kurangnya kesadaran politik atau kurangnya kepercayaan terhadap partai politik dan pemerintah. Gangguan, penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini dapat merugikan masyarakat dan negara. 3. Bidang ekonomi. Ancaman, inflasi dan deflasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan krisis ekonomi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum, sedangkan deflasi adalah penurunan harga dan barang dan jasa secara umum. Tantangan, persaingan global yang ketat dan evolusi industri 4.0 yang membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Indonesia harus mampu bersaing dengan negara lain dan menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten. Hambatan, ketergantungan pada impor dan kurangnya investasi di sektor produksi. Hal ini dapat menyebabkan defisit perdagangan dan melemahkan nilai tukar rupiah. Gangguannya, kejahatan ekonomi seperti penyeludupan, manipulasi pasar, dan penggelapan pajak. Hal ini dapat merugikan negara dan masyarakat. 4. Bidang sosial budaya, ancaman, disintegrasi bangsa akibat konflik sosial, diskriminasi, dan intoleransi. Hal ini dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Tantangan, globalisasi budaya yang dapat mempengaruhi nilai-nilai luhur bangsa dan identitas nasional. Masyarakat Indonesia harus mampu menyaring budaya asing yang masuk agar tidak mempengaruhi kepribadian bangsa. Hambatan, kesenjangan sosial dan budaya yang masih tinggi di masyarakat. Hal ini dapat memicu konflik sosial dan diskriminasi. Gangguan, degradasi moral dan lunturnya nilai-nilai luhur bangsa akibat pengaruh negatif dari budaya asing dan media massa. 5. Bidang pertahanan dan keamanan, ancaman, agresi militer dari negara lain, terorisme, radikalisme, dan kejahatan lintas negara. Hal ini dapat mengancam kedaulatan dan keamanan negara. Tantangan, perang asimetris yang menggunakan teknologi informasi dan propaganda untuk menyerang ideologi dan moralitas bangsa. Hambatan, keterbatasan anggaran pertahanan dan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas di bidang pertahanan dan keamanan. Gangguan, konflik perbatasan, spionase,
dan sabotase yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Contoh kasus ATHG, satu bidang ideologi. Kasus radikalisme di Indonesia yaitu serangan bom di Surabaya pada tahun 2018. Serangkaian ledakan menimbulkan tiga gereja di Surabaya dan satu lokasi lainnya yang dilakukan oleh sebuah keluarga yang terkait dengan jaringan teroris. Dua, bidang politik. Politik identitas yang mewarnai pemilu 2019, di mana polarisasi masyarakat terjadi akibat perbedaan pilihan politik masing-masing. Pendukung pasangan calon presiden menggunakan identitas agama dan etnis untuk menyerang kelompok yang berbeda. Tiga, bidang ekonomi. Banyak jalan di Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan pulau-pulau terpencil yang kondisinya rusak parah, berlubang dan tidak rata, menyebabkan jalan sulit untuk melakukan sehingga menghambat aktivitas dan sosial masyarakat. 4. Bidang sosial budaya. Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi masalah yang serius di Indonesia. Banyak perempuan dan anak-anak menjadi korban kekerasan fisik, psikologis, dan seksual di dalam rumah tangga mereka sendiri. Bidang pertahanan dan keamanan. Penyelundupan narkoba dalam jumlah besar melalui jalur laut atau darat. Kejahatan ini hanya merugikan Indonesia secara ekonomi, tetapi juga generasi muda dan meningkatkan kriminalisasi. Jadi kesimpulannya adalah ATHG adalah masalah kompleks yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Untuk mengatasi ATHG, diperlukan kerjasama dari seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga dunia usaha. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengembangkan kemampuan untuk menghadapi berbagai macam ancaman. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai ATHG di berbagai bidang.